Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali, di Renungan Kristen, malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati, dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua, dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti, akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan ayat renungan kita pada malam hari ini, terdapat dalam kitab Yeremia pasal 18, ayat 1-11, yang berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu, seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa, yang terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu, terhadap mereka. Ada kalanya, aku berkata tentang suatu bangsa, dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu, kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda, dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu, dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat, dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu, dan perbuatanmu. Saudaraku, kalau kita sejenak merenungkannya baik-baik, apakah kita sadar, bahwa memberikan diri untuk dibentuk itu, tidak mudah. Mungkin mudah bagi kita berkata, bahwa kita siap untuk dibentuk seturut kehendak Tuhan. Tapi ketika kita mengalami proses pembentukan itu, ternyata saat menjalaninya, seringkali sungguh menyakitkan. Proses pembuatan bejana, dimulai dengan mengambil gumpalan tanah liat. Tanah liat tersebut, lalu dibersihkan dari batu-batu, kerikil, dan kotoran-kotoran lain, yang melekat di tanah liat tersebut. Lalu tanah liat, biasanya direndam, agar menjadi lebih lembek, dan bisa dibentuk. Langkah selanjutnya, tanah liat itu akan melalui pembentukan di atas sebuah meja berputar, yang biasanya dilengkapi pedal, yang dapat mengatur kecepatan putar meja bulat di atasnya. Sambil terus diputar, tanah liat akan terus dibentuk, oleh sang pembuatnya. Ditekan, didorong, tanah liat akan terkikis, dan perlahan-lahan terbentuk. Setelah bentuknya baik, bejana masih harus melalui sebuah proses pembakaran,
hingga akhirnya menjadi sebuah bejana tanah liat yang indah. Bagaimana sekiranya bentuknya kurang baik atau salah, bejana itu harus dibentuk ulang dari awal lagi, hingga menjadi sempurna. Seandainya tanah liat itu memiliki indera perasa, dan bisa bicara, saya yakin tanah liat itu akan menjerit-jerit kesakitan. Dibersihkan, direndam, diputar, ditekan, didorong, dibakar, semua harus dilalui. Tetapi pada akhirnya, tanah liat itu akan bersyukur, saat menyadari dirinya, menjadi sebuah bejana yang indah dan berharga, yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Tuhan seringkali mengambil posisi sebagai tukang periuk, atau tukang bejana, bukan karena ingin menyiksa kita, tapi justru karena kasih-Nya yang luar biasa, dan karena kepeduliannya terhadap keselamatan kita. Dia selalu ingin yang terbaik bagi kita, dan untuk itu, Dia mau turun tangan membentuk tanah liat, agar menjadi bejana-bejana yang baik. Apabila Dia mendapati bejananya rusak, maka Dia akan membentuk ulang bejana tersebut, sehingga menjadi baik dan sempurna. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Nya dalam keadaan rusak, menuju kematian kekal. Maka proses pembuatan ulang bejana adalah pilihan terbaik. Itu bukan untuk Tuhan, melainkan demi kebaikan kita semata-mata, karena besar kasih-Nya kepada kita. Bagai bejana, kita pun harus melalui proses pembentukan, baik dari awal, maupun kalau perlu, dibentuk ulang, dan itu akan terasa menyakitkan. Kita dibersihkan, segala ego, kebiasaan buruk, kesombongan, dan sebagainya, ditanggalkan, dikikis lepas dari kita, dan proses itu jauh dari nyaman. Saat menjalaninya, mungkin penuh penderitaan, tetapi lihatlah hasil akhirnya, bahwa dengan melewati proses itulah, kita akan menjadi anak-anak Tuhan, yang bisa Dia banggakan. Kita kemudian bisa dipakai Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita, adalah segala sesuatu yang terbaik dan sempurna. Sesakit atau seperti apapun prosesnya, ingatlah, bahwa semua itu bertujuan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Paulus mengingatkan kita, dalam kitab Roma, pasal 9, ayat 20-23, demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk, berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk, tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain, untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya, dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya, atas benda-benda belas kasihannya, yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Tuhan punya hak penuh, atas kita ciptaannya, dan hukuman-hukuman yang kita alami, tidak lain adalah sebuah proses pembentukan ulang bejana, dari yang rusak menjadi sempurna, semata-mata karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan mempersiapkan kita, agar layak menerima kemuliaan bersamanya. Dia bisa saja membiarkan kita terlena, melanggar ketetapan-ketetapannya, lalu binasa dalam siksaan kekal. Tapi Dia tidak ingin satu pun dari kita berakhir seperti itu. Bukankah lebih baik, apabila kita saat ini dibentuk, lewat proses yang menyakitkan, tapi kemudian menjadi layak, untuk menerima keselamatan penuh sukacita bersamanya, ketimbang sebaliknya, dibiarkan saja, dan luput dari itu. Setelah kita menjadi sebuah bejana yang indah, Tuhan pun mempersiapkan kita, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Seperti tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 2, ayat 21, demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya,
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita tidak akan mampu melakukan itu semua, jika kita masih berupa tanah liat tak berbentuk, atau bejana rusak. Apabila di antara saudara-saudara, ada yang sedang mengalami proses pembentukan ulang ini, bersabar dan bersyukurlah, karena itu artinya, Tuhan begitu mengasihi Anda, dan tidak ingin Anda binasa. Jangan keraskan hatimu, saat menjalani proses, agar Tuhan mudah membentuk kita, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Proses pembentukan bejana, memang menyakitkan, tapi kelak, menghasilkan bentuk indah, yang bernilai tinggi, dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.